kabarnya semua Nanda Solih Solihah? Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu KPK. Setelah pertemuan sebelumnya kita belajar tentang FPB, sekarang kita belajar tentang KPK. Cara untuk mencari tahu KPK masih sama, yaitu kamu bisa pakai pohon faktor atau tabel Euclid ya. Tapi ada yang berbeda nih syaratnya. Syaratnya yang berbeda ya. Kalau FPB itu kan kamu harus pilih yang kembar dan yang pangkatnya paling kecil. Sedangkan kalau KPK kamu harus pilih yang pangkatnya paling besar dan dikalikan semua. Jadi nggak harus punya kembaran juga nggak apa-apa. Biar lebih jelas, yuk kita ke bagian contoh. Nah, KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Ada syaratnya nih dalam KPK. Pertama, syaratnya itu adalah pilih yang pangkat paling besar kemudian kalikan semua. Ini ya. Pilih yang pangkat paling besar kalikan semua. Yuk kita mulai dari. Nah, contohnya adalah KPK dari 12 dan 30. Ini kita mau pakai cara pertama dulu ya, cara pohon faktor. Jadi kalau pohon faktor itu kita cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Di sini ada 12. Dibagi angka berapa yang primanya? 2, hasilnya 6. 6 dibagi lagi, dapat 2 dan 3. 2 prima kan? Bulat. 2 prima bulat. 2 prima bulat. Kalau kita sudah dibulatin, kita dapat nih faktorisasi prima dari 12, yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Terus kita cari yang faktorisasi prima dari 30. Kita lagi 30 beranak. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 2 dan nggak bisa ya, bagi 3 hasilnya 5. Nah 2 ini prima, 3 prima bukan? Prima. 5 prima? Prima. Kalau sudah dapat, kita tulis dari sini ya. Faktorisasi prima dari 30. 2 kali 3 kali 5. Tidak ada yang tidak ada yang pangkat ya, tidak ada yang ini. Tidak ada bilangan berpangkat. 2-nya cuma ada 1, 3-nya cuma ada 1, 5-nya cuma ada 1. Nah, kalau sudah kita lihat nih KPK. Tadi syarat KPK apa? Tadi syarat KPK sudah dijelaskan bahwa KPK itu kalau ada yang kembar, pilih pangkat paling besar, kemudian kalikan. Sekarang Miss mau tanya, di sini ada 2? Ada. Di sini ada 2? Ada. Siapa yang pangkatnya paling besar? Oke, 2 pangkat 2 ya, berarti 2 pangkat 2 dikali. Ada yang kembar lagi? Ada. 3 dan 3. Kembar nggak? Kembar. Pangkatnya siapa yang paling besar? Sama Miss. Oke, berarti tulis yang mana aja nggak masalah. Ya. Kemudian ada angka 5 nih. Angka 5 ini dia sendirian. Kalau di FPB pasti nggak akan boleh ikut. Tapi ini KPK. Jadi walaupun si 5 ini tidak punya kembaran, dia tetap harus ikut dikalikan. Nah, kalau sudah tinggal dikali. 2 pangkat 2, 4 dikali 3 kali 5.
4 kali 3 kali 5 berapa? Ayo. Berapa? 60. Pintar. Jadi KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Bisa? Bisa ya. Nah, sekarang Miss mau kasih tahu kalau lewat tabel Euclides. Tabel Euclides, pertama-tama kita buat garis, kita tulis angkanya. Di sini ada 12 dan di sini 30. Rada berjarak ya, rada berjarak. Ingat jaga jarak. Mereka juga harus jaga jarak. Sekarang di sini siapa bisa dibagi angka berapa 12 dan 30? Bisa dibagi angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, sekarang karena ini sudah prima ya. Ini bukan prima nih. Berarti dia harus dibagi lagi. Sama angka berapa yang bisa membagi keduanya? Kalau 2, 6 bisa dibagi 2, tapi 15 tidak bisa dibagi 2. Harus yang bisa. Bagi berapa? Bagi 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sudah prima? Sudah. Sudah prima? Sudah. Kalau udah prima, udah deh. Nah, jadi KPK-nya itu adalah yang berdiri dan yang tidur di sini. Jadi angka luarnya itu semuanya dikalikan sayang. 2 dikali 3 kali 2 kali 5. 2 kali 3 6. 6 kali 2 12. 12 kali 5 60. Sama enggak? Sama ya. Jadi bedanya gini loh. Kalau KPK dia kalau mau pakai pohon faktor ya, ingat pilih yang pangkatnya paling besar. Kalaupun dia tidak punya kembaran, dia tetap ikut. Sama kayak yang di sini KPK-nya. KPK-nya itu semua angka prima yang di luarnya dikalikan. Nah, itulah KPK-nya. Bisa ya? Nih, diulang. KPK, jangan tertukar. KPK itu kalau ada yang kembar, pilih yang pangkat paling besar. Kalikan semua, termasuk yang tidak kembar ini. Ya. Ini juga ada kembarannya, ada 2 di sini, ada 2 di sini. Sama kan? 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau bingung coba kita soal satu lagi ya. Contoh soal satu lagi ya. Nah, contoh kedua ini Miss mau cari KPK dari 30 dan 42. Sama ya, kayak yang pertama nih. Cara pertama Miss mau pakai pohon faktor. Pertama-tama taruh 30-nya di sini, kemudian tarik garis, dibagi angka prima berapa? Bagi 2 hasilnya 15. Terus bagi 3 hasilnya 5. Nih, yang primanya Miss buletin, jadi Miss nggak bingung. Nah, kalau sudah, Miss tulis di sini faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Sudah dapat ya Miss ya. Nah, terus Miss buat lagi pohon faktor 42.
Dibagi 2 dapat 21. Dibagi 3 dapat 7. Sudah prima semua. Ini prima, ini prima, ini prima. Kalau semua bawahnya itu sudah prima, dua-duanya seperti ini, Miss tulis di sini. Faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Udah dapet. Kalau udah dapet, Miss mau cari di sini KPK dari 30 dan 42. Pertama, 2 kembar ya. Pangkatnya yang mana yang paling besar? Sama aja. Well, tulis di sini 2. 3 kembar, yes. Yes. Sama aja. Berarti kali 3. Ada 5, tambahannya ada 7. Masukin semua 5 kali 7. Jadi, jika nih kan 2 ini kembar tapi pangkatnya sama, taruh. 3 ini juga kembar, pangkatnya sama, taruh. Ada 5, ada 7. Walaupun dia bukan kembar, tetap dimasukin. Itulah KPK. Kalau kita udah tahu nih, kita tinggal cari deh. 2 dikali 3 dikali 5 kali 7 dapat berapa? Pinter. Dapat 210. Sekarang kalau misalkan pakai tabel Euclid. Lihat ya di sini. Kalau pakai tabel Euclid ada 30 dan 42. Dibagi berapa? Pertama-tama angka yang bisa dibagi ini dan bisa dibagi ini, tapi harus bilangan prima. Ingat ya, harus bilangan prima, harus 2 gigi maju. 2 ya. Ini dapat 15, yang ini dapat 21. Bukan prima kan, ini 15 dan 21, bukan. Jadi kita bikin lagi garis. Dibagi berapa, Nak? Bagi 3, ini dapat 5, yang ini dapat 7. Udah deh, ini kan sudah prima nih, bawahnya dua-duanya, berhenti. Jadi KPK itu kalikan semua. KPK dari 30 dan 42. Kali semua yang ada di luar. 2 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 210. Sama hasilnya. Pakai tabel Euclid boleh, pakai pohon faktor boleh. Ya, itu dia. Kalau Miss secara pribadi lebih menyarankan pakai tabel Euclid. Kenapa? Karena kalau pakai tabel Euclid itu lebih ringkas ya. Jadi kalian gak perlu terlalu banyak coretan nih kayak gini. Tapi tetap pohon faktor juga harus bisa. Karena pohon faktor itu adalah landasannya. Pohon faktor itu landasan dia mencari faktorisasi prima. Jadi kalau pakai pohon faktor nih ya, faktorisasi primanya dapat, faktor KPK-nya dapat, FPB-nya dapat. Kalau tabel Euclid ini dia dapat KPK dan FPB. Faktorisasi primanya tidak. Bisa ya sampai sini? Gimana? Oke enggak? Lihat gimana tentang KPK? Mudah bukan? Jadi perbedaannya adalah 1. Kalau FPB itu harus angka kembar yang pangkatnya paling kecil. Tapi kalau KPK, bila ada angka kembar, pilih yang pangkatnya paling besar, kemudian
Walaupun tidak punya kembaran, dia tetap ikut dikalikan. Bisa ya? Oke, kalau pakai tabel Euclid, FPB cuma yang ada di samping aja. Tapi kalau KPK semuanya.